Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang kembali mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan kami merindukan Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak, berkati dan urapi kami semua Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, mengerti apa yang Kau menjadi isi hati-Mu lewat firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau katakan Tuhan bahwa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Hope CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 37, ya. 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 37. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam firman Tuhan ini adalah kisah Yehu, ya. Kisah Yehu yang terbagi dalam beberapa perikop, ya. Yang pertama adalah perikop Yehu menjadi raja Israel, ya, di ayat yang 1 sampai dengan 15. Kemudian Yoram dan Ahazia di ayat 16 sampai dengan 29, dan di Isabel dibunuh, ya, perikop Isabel dibunuh, yaitu di ayat yang ke-30 sampai 37. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Hope CC dimanapun berada, tentu Bapak Ibu Saudara masih ingat tentang khotbah beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, temanya Tuhan membawa kita ke Gunung Horeb, ya. Nah, di mana Nabi Elia setelah bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb, Tuhan menugaskan Nabi Elia untuk mengurapi Yehu, ya, cucu Nimsi, sebagai raja atas Israel, dan juga mengurapi Elisa bin Safat sebagai nabi menggantikan Elia, ya. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tema khotbah hari ini adalah tentang generasi Yehu. Apa itu generasi Yehu? Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, di beberapa minggu yang lalu di dalam tema khotbah Tuhan membawa kita ke Gunung Horeb, ya, bahwa Nabi Elia, ya, adalah nabi yang hidup di dalam pemerintahan 7 orang raja, ya. Dan 7 orang raja ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, tugasnya Elia adalah membawa kembali bangsa Israel untuk menyembah Allah yang hidup. Nah, kondisi bangsa Israel saat itu adalah dalam kondisi di mana kehidupan penyembahan berhala dan kejahatan Ahab itu melampaui raja-raja sebelumnya. Di mana Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua raja-raja atau semua pendahulunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di 1 Raja-Raja 16 ayat 31 bahkan dikatakan belum cukup dosa-dosa Yerobeam, ya, maka Ahab mengambil anak Etbaal, orang raja orang Sidon yang bernama Isabel, menjadi istrinya. Kejahatan bangsa Israel semakin hari semakin memuncak. Jadi Ahab sudah melakukan yang jahat, dan dia juga mengambil istri yang bernama Isabel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, generasi Yehu adalah generasi, ya, di mana pengurapan Tuhan membangkitkan pahlawan-pahlawan yang menegakkan kebenaran Tuhan di muka bumi ini. Katakan apa? Nah, kita akan belajar tentang generasi Yehu ini, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, meskipun iblis, ya, melalui berbagai cara, ya, termasuk roh Isabel, ya, bekerja keras siang malam untuk menghancurkan kerajaan Allah, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki pengurapan yang dapat memutarbalikkan keadaan bagi kita orang percaya untuk menghancurkan musuh. Mari kita katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena pembacaan firman Tuhan yang begitu panjang, ya, saya akan menceritakan saja secara singkat, dan tentunya tidak akan membaca secara keseluruhan. Namun akan saya kutip beberapa poin penting ayat-ayat di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 37.
Ya, dan tentunya saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, ya, jemaat Home Sisi dimanapun berada dapat membaca secara keseluruhan, ya, pasal ini, ya, mungkin selesai khotbah ini atau ada waktu nanti untuk baca bersama-sama dengan keluarga di rumah, ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu bangsa Israel, ya, pada saat itu bangsa Israel terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda Utara dan kerajaan Israel Selatan. Yoram, ya, seorang raja yang sangat jahat, itu memerintah atas kerajaan Selatan, ya, kerajaan Israel Selatan. Yoram juga merupakan putra Raja Ahab dan Ratu Isabel. Nah, keponakan Raja Yoram, ya, yaitu Ahazia, memerintah kerajaan Yehuda Utara. Tuhan memiliki rencana bagi Yehu, ya, untuk menghancurkan dinasti Ahab dan Isabel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar, kita bagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama, dalam perikop Yehu menjadi raja Israel. Di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 15. Tapi saya akan bacakan dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai dengan 10 saja. Lalu, yang 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai dengan 10, lalu bangkitlah Yehu dan masuklah ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Ayat 7. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Ayat 8. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baisa bin Ahia. Ayat 10, Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel dengan tidak ada orang yang menggugurkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, ketika kita membaca, ya, 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai dengan 10 ini, kita melihat betapa pengurapan untuk menjadi raja itu adalah hal yang besar. Nah, ketika kita memikirkan tentang pengurapan dengan minyak, kita mungkin membayangkan seorang nabi mengoleskan minyak di dahinya Yehu, ya, seperti kebanyakan yang kita lihat dan kita selama ini, begitu ya. Nah, kita mungkin membayangkan seorang nabi itu, ya, dia oleskan di dahinya, ya, kemudian dia doakan. Tapi pada saat itu, pada saat kejadian Yehu ini, ya, pengurapannya jauh lebih dramatis ternyata, Bapak Ibu Saudaraku. Kita Keluaran mengatakan bahwa minyak urapan yang digunakan untuk pengurapan raja itu setara dengan kira-kira 6 liter, ya, atau kira-kira setengah galon. Itu sama seperti Yehu itu direndam dalam minyak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nah, ketika Yehu, ya, diurapi, ya, dikatakan di ayat 6, dia diurapinya dengan menuang minyak. Bayangin, dituang minyaknya. Nah, ketika Yehu setelah diurapi, maka dengan tenang, ya, Yehu memberitahu orang-orang apa yang telah Tuhan katakan kepadanya. Apa yang Tuhan katakan itu tadi, ya, di ayat yang ke-6, 7 sampai dengan yang ke-10 yang tadi kita baca. Ya, bahwa dia akan menjadi raja berikutnya. Nah, ketika disampaikan, ya, jadi saya ceritakan, ya, di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai dengan 1 sampai dengan 15 ini, ketika Yehu dengan tenang dia memberitahu orang-orang itu apa yang telah Tuhan katakan kepadanya, bahwa dia akan menjadi raja berikutnya. Ya, kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, mereka jadi gila. Mereka ambil trompet dan mulai meniupnya dan berkata, Yehu adalah raja, Yehu adalah raja. Dan kemudian mereka lepas mantel mereka karena dia seorang raja, ya, maka mereka berpikir dia membutuhkan tahta. Nah, dan Alkitab mengatakan bahwa ada tangga di dekat mereka.
Jadi mereka lemparkan mantel mereka ke tangga, dan mereka nuntun Yehu naiki tangga dan kemudian membuat tumpukan dengan mantel dan menyuruh Yehu duduk di atasnya. Karena apa? Karena Yehu adalah raja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat komsisi dimanapun berada. Jadi disinilah Yehu duduk. Bisa bayangkan, Yehu duduk sebagai seorang pria biasa yang berminyak, ya, karena disiram tadi, dituangkan di atas tumpukan mantel usang, karena mantelnya itu adalah mantel daripada orang-orang itu, ya. Tapi poin penting yang saya mau sampaikan adalah apa yang Yehu miliki itu sudah lebih dari cukup. Kenapa? Karena Yehu memiliki pengurapan Tuhan. Dan pengurapan Tuhan itu akan membalikkan bangsa Israel dari keadaan yang fasik menjadi kepada keadaan yang benar. Itu yang poin pertama. Kita bahas kemudian di dalam poin yang kedua, yaitu Yoram dan Ahazia. Di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 16 sampai dengan 29. Ya, karena ini panjang, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih bisa membaca setelah selesai khotbah ini dan sambil kita belajar, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 16 sampai dengan 29 dikatakan bahwa Yehu, ya, melompat ke atas kudanya dengan marah pergi ke istana untuk membagikan berita tersebut. Mengetahui bahwa raja-raja yang berkuasa tidak akan terkesan dengan mudah, ya, pasti akan nolak. Siapa lo gitu, ya. Nah, Raja Yoram ternyata sedang memulihkan diri dari beberapa luka pertempuran dan sedang dikunjungi oleh Raja Ahazia. Jadi di dalam perikop ini dikatakan Yoram dan Ahazia sedang bersama-sama. Yoramnya sedang memulihkan diri, Ahazia sedang mengunjungi. Ya, karena mereka sudah melakukan yang namanya bersekutu, ya. Ketika Yehu sudah dekat, seorang utusan berlari dari istana untuk menyambut dia dan menanyakan apakah dia datang dengan damai. Yuk kita baca, ya, dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 18, ya, supaya cerita ini menjadi satu benang merah yang kita bisa tangkap, ya. 2 Raja-Raja 9 ayat 18. Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, beginilah, tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku dan jaga itu memberitahukan suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Ya, utusan itu melakukannya jelas terpesona oleh pengurapan yang baru saja diterima Yehu dari Tuhan. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, ketika pengurapan itu ada, ya, Yehu datang disambut oleh utusan dan utusan bilang, kamu bawa damai atau tidak? Oh, bukan urusanmu. Ikut aku, ya. Terkesima dengan itu, si utusan itu justru ikut dengan Yehu, ya. Begitu juga dengan utusan kedua, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 19 dikatakan, disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua dan setelah sampai kepada mereka berkata lagi, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu. Baliklah, ikutlah aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bisa dibayangkan pengurapan yang diterima oleh Yehu. Begitu dia bertemu dengan utusan-utusan raja itu, utusan raja ini malah berbalik. Dan akhirnya, ya, di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 16 sampai dengan 29 dalam perikop Yoram dan Ahazia, kedua raja ini keluar dari istana dengan kereta untuk menemui Yehu. Yehu memanah Raja Yoram, ya, di antara kedua lengannya, dan dia jatuh dari keretanya, mati. Yoram mati, ya. Begitu juga Raja Ahazia. Begitu lihat bahwa kejadian Yoram mati, Ahazia pergi berlari menyelamatkan diri. Yehu mengejar dia dan membunuhnya juga. Jadi keturunan daripada Ahab, ya, mati pada saat itu. Yang ketiga, Isabel dibunuh, yaitu di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai dengan 37. Bapak Ibu Saudaraku, Isabel ini adalah ratu yang luar biasa jahat, ya. Bahkan dikatakan tadi di dalam ayat di Alkitab bahwa dia menyebabkan, ya, Ahab itu melakukan kejahatan lebih lagi
Ya, kejahatan melampaui lagi setelah menikah dengan Isabel. Luar biasa. Nah, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 30 sampai dengan 37, saya akan bacakan ya. 2 Raja-Raja 9 ayat 30. Sampailah Yehu ke Yisrael, ketika Isabel mendengar itu, ia mencelak matanya. Dihiasinyalah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Isabel yang ada di istana mengetahui apa yang telah terjadi. Ketika dia mendengar bahwa Yehu sedang mengincar dia, ya, Isabel memakai taktik apa? Dia bujuk rayu, manipulatif, dia dandan, ya, riasannya, tatanan rambutnya, perhiasan dia mulai, ya. Yang bisa dibayangkan, ini ilustrasi saja Bapak Ibu Saudaraku ya. Isabel tepuk-tepuk alas bedaknya. Ya mungkin saja dia berbisik pada dirinya sendiri. Ya, Yehu mungkin telah membunuh raja-raja itu, tapi dia belum berhadapan dengan aku. Ya, mungkin ya Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi ketika Isabel selesai menghapus ya kilau di dahinya, dia menjulurkan kepalanya ke jendela. Bayangkan, ya. Kita baca ya, 2 Raja-Raja 9 ayat 32 sampai 33. Ayat 32. Yehu mengangkat kepalanya melihatkan jendela itu dan berkata, "Siapa yang di pihakku? Siapa?" Dan ketika 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, ia berseru, "Jatuhkanlah dia." Mereka menjatuhkan dia sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda. Mayatnya pun terinjak-injak. Saya bayangkan, ketika Isabel itu lihat ke jendela, di situ Yehu melihat, dia bilang, "Dorong dia. Siapa di pihakku? Dorong." Begitu didorong dia jatuh. Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang itu menangkap Isabel dan melemparkan dia keluar jendela. Tulang-tulangnya retak dan darah berceceran. Seekor kuda injak-injak mayatnya. Ketika tiba saatnya untuk mengubur dia, yang bisa ditemukan hanyalah tengkoraknya, kakinya dan telapak kakinya. Kenapa? Karena anjing liar telah memakan semuanya. Ini adalah penggenapan dari pengurapan kenabian yang diucapkan atas Yehu yang tadi kita baca di awal. Bapak Ibu Saudaraku, ya, saudara-saudari, rekan-rekan terkasih, jemaat musisi dimanapun berada, iblis berusaha keras meyakinkan kita untuk menyerah. Bayangkan kondisi saat itu, tindak kejahatan tingkah laku Isabel. Tapi hari Tuhan menangkap, Tuhan mengurapi seorang Yehu, dan Tuhan membangkitkan seorang Yehu untuk menggenapi apa yang menjadi penghukuman Tuhan atas Isabel. Pengurapan Tuhan turun atas Yehu. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin hari ini iblis berusaha keras meyakinkan kita untuk menyerah dengan segala kondisi yang kita hadapi saat ini. Mungkin saja untuk membalikan kita dari pernikahan yang berkomitmen, keluarga yang berharga, kesempatan yang besar di masa depan, bahkan kehidupan yang memiliki tujuan itu diserang sebegitu rupa oleh iblis. Dan perhatikan baik-baik, ketika musuh datang seperti air bah, Tuhan tidak akan pernah tinggal. Tuhan akan mengangkat panji untuk melawan. Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini Tuhan sedang mengurapi generasi Yehu untuk berdiri dan berjuang untuk Tuhan. Kita katakan amin. Dan kita semua, jemaat Home Sisi, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kita adalah orang-orang yang diurapi. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, perlu saya sampaikan bahwa kita saat ini sedang hidup di tepi kekekalan. Ya, ini adalah saat terbaik bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena kita ada di tepi kekekalan. Apa maksudnya? Saya percaya bahwa Tuhan ingin kita diurapi sedemikian rupa sehingga kita mulai mengerti bahwa tujuan kita ada di sini adalah untuk membalikkan keadaan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, izinkan saya membagikan sebuah kisah, ya, bagaimana roh Isabel, ya, itu masih bekerja sampai hari ini. Kisah ini kisah seorang yang bernama Madeleine Murray O'Hair, seorang penyangkal Holocaust, ya,
adalah si Murray O'Hair ini, ya, atau O'Hair ini adalah pendiri organisasi American Atheists, ya, seorang ibu, seorang wanita, dan dia menjabat sebagai direktur dari tahun 63 sampai dengan tahun 1986. Salah satu putranya, John Gard, menjadi direktur dari tahun 1986 sampai dengan 1995. Ya, meskipun demikian, si Ibu Madeleine ini, dialah yang memegang kendali atas organisasi yang dinamakan American Atheists. Bahkan ada majalahnya, American Atheist Magazine. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, O'Hair ini mengajukan beberapa tuntutan hukum, ya, yang berhubungan dengan amandemen. Yaitu amandemen pertama, yaitu pemisahan antara gereja dan masalah negara. Dia terkenal karena menantang peraturan sekolah di Baltimore, ya, tahun 1905 yang mengharuskan hari sekolah dimulai dengan pembacaan Alkitab dan doa Bapa Kami. Nah, kemudian kasus itu dibawa ke Mahkamah Agung pada tahun 63 dan pengadilan memutuskan bahwa pembacaan Alkitab dan doa Bapa Kami serta kegiatan keagamaan yang disponsori sekolah umum melanggar undang-undang. Jadi O'Hair menang. O'Hair tidak berhenti menyingkirkan Alkitab dari sekolah, Bapak Ibu Saudaraku. Dia juga berusaha menghapus frasa "in God we trust" yang ada di mata uang Amerika. Dia melarang pembebasan pajak untuk gereja dan pendeta. Dia juga, O'Hair ini juga menggugat Paus. Namun semua tuntutan itu gagal. Bahkan pada tahun 1964, ya, O'Hair itu, majalah Life menyebutkan bahwa O'Hair adalah wanita yang paling dibenci di Amerika. Sebuah label yang sangat disukai oleh O'Hair sendiri, karena dia menghabiskan sebagian besarnya, ya, untuk menyokong yang namanya penghapusan agama. Nah, namun keberhasilan organisasi mulai berkurang saat dia mulai menjauhkan para anggotanya, ya. Tidak lama kemudian dia tidak memiliki teman dan hanya bersosialisasi dengan putranya John Gard dan cucu perempuannya Robin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setelah kejadian ini ternyata kesehatan O'Hair ini menurun dengan cepat, ya. Dia menderita diabetes, tekanan darah tinggi, ya, pusing dan hanya bisa berjalan dengan bantuan alat jalan atau kursi roda. Tahun 1995 ada satu peristiwa di mana O'Hair, Robin, dan John Gard tiba-tiba hilang, ya, dari Austin, Texas. Nah, kabarnya mungkin mereka ke Selandia Baru, ya, tapi akhirnya ketiganya baru diketemukan kemudian tahun 2000, tewas terbunuh. Dan investigasi mengungkapkan bahwa mereka diculik oleh 3 pria. Salah satunya bekerja untuk organisasi American Atheists yang dipimpinnya. Ya, orang-orang itu ternyata memeras O'Hair, ya, $500,000, ya, dan mereka membunuh O'Hair, putra dan cucunya. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan dan kematian Madeleine O'Hair mirip dengan Ratu Isabel di Perjanjian Lama di dalam beberapa hal. Kedua wanita ini menjadi kontroversi di negara mereka dan tidak populer di kalangan orang-orang percaya, di kalangan orang-orang benar. Pengaruh kedua wanita tersebut berlanjut bahkan setelah kematian mereka. Namun kisahnya belum berakhir. Meskipun Mahkamah Agung belum membatalkan kasus yang dimenangkan oleh O'Hair, salah satu anak O'Hair yang masih hidup, yang masih berjuang dalam pertempuran, ya, masih berjuang, itu melakukan perjuangan dan pertempuran yang sama seperti yang dilakukan oleh ibunya. Bedanya adalah putranya ini justru berjuang di pihak itu. Tahun 1980, putra pertama O'Hair, William J. Murray, ya, William J. Murray adalah seorang pecandu alkohol. Suatu malam ia bermimpi dan mimpinya berakhir dengan seorang malaikat membawa pedang raksasa yang ujungnya menyentuh Alkitab yang terbuka. Singkat cerita, kisah hidup Murray, anak daripada O'Hair ini, berubah selamanya. Murray menjadi orang Kristen, kebalikan dari semua yang diperjuangkan ibunya. Dalam bahasa Murray, dia bilang, ini bukan reaksi terhadap ateisme ibu saya, melainkan reaksi terhadap kekacauan hidup yang dia alami selama 18 tahun pertama hidupnya. Bahwa saya bisa bertahan, disampaikan oleh William Murray.
Karena itu membuktikan sepenuhnya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Urai saat ini memimpin Religious Freedom Coalition. Salah satu tujuan utamanya adalah mengembalikan doa-doa di sekolah. Apa yang mau kita ambil dari kisah Murai dan juga Ofer ini? Hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan kita, generasi Yehu, untuk membalikan keadaan dengan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kita lihat hal-hal yang hari-hari ini sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, ini waktunya Tuhan mengurapi kita semua. Saya, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan Sisi dimanapun berada, untuk menjadi generasi Yehu, untuk bangkit, nyatakan kebenaran firman Tuhan dan membalikan keadaan, sehingga kebenaran Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami pada hari ini. Kiranya Engkau tetap mengurapi kami. Berikan kami kerinduan untuk menjadi bagian dalam generasi itu, mendapatkan sebuah pengurapan Tuhan, mendapatkan pengurapan Tuhan untuk membalikan keadaan di mana kebenaran firman Tuhan ditegakkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kiranya mulai hari ini pengurapan Tuhan mengalir atas hidup kami. Pengurapan Tuhan mengalir atas hidup kami. Bahkan Tuhan, dengan pengurapan-Mu kami berani untuk maju, menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu ditegakkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang setelah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus nyatakan dalam hati kita bahwa kita adalah generasi yang Tuhan akan pakai. Amin. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.